الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan den riwayataken apa anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki iku ja'a sowan menghadap sapa rajulan ila Umar maring Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yasku haling ngadu sapa rajulan Yasku haling ngadu sapa rajulan ilaihi maring Khalifah Umar ngadu khuluqa zaujatihi ing budi pekerti istrine rajulan. Suatu ketika ada seorang sahabat laki-laki menghadap Khalifah Umar, menghadap ke Khalifah Umar untuk mengadu akhlak istrinya. Istrinya itu bawel, istrinya itu cerewet. Begitu menghadap Khalifah Umar, fawaqafa mongko berhenti sapa rajulan bibabi ing dalem pintu daleme Khalifah Umar. Si laki-laki tadi berhenti di gerbang pintu, yantadiruhu halin nunggu sapa rajulan hu ing Khalifah Umar. Itu etika. Tadi kalau sowan ke orang yang mulia itu jangan dodoki pintu dor assalamualaikum assalamualaikum ngelampok kayak yang sopan. Ini sahabat sama dengan sahabat, cuman beliau menghormati posisi Khalifah Umar, nunggu di depan pintu sampai lama ditunggu terus. Pasami'a monggo mendengar sapa rajulan imra'atahu ing istrine Khalifah Umar. Begitu di depan pintu mendengar istri Khalifah Umar tastafilu hale ngomeli sapa imra'ah alaihi ing atase Khalifah bilisaniha kelawan lisane imro'ah. Mendengar istri Khalifah Umar itu ngomel-ngomel, marah-marah ke Khalifah Umar. Khalifah Umar diomeli oleh sang istri, wa huwa alaihi utawi Khalifah Umar iku sakitun wong kang diem saja. Khalifah Umar sahabat jago perang, badung, pemimpin, orang muslim, orang mukmin. Beliau kalau diomeli oleh istrinya tidak membantah sama sekali, diam saja. La yaruddu orang jawabi sapa Khalifah Umar alaiha ing atase imro'ah. Ini hebatnya Khalifah Umar. Maka sampai ada dawuh seorang laki-laki yang beriman, dia kalau ingin cepat diangkat menjadi waliullah, kalau istrinya marah jangan membantah, diem saja, didengerin saja, anggap saja pada radio berbunyi. Anggap saja kalau istri ngomel itu seperti dengerin musik saja, untuk menghibur. Itu hebat.
Akhirnya laki-laki, sahabat laki-laki tadi yang mendengar istrinya Sayyidina Umar juga ternyata ngomel-ngomel, suka ngomeli Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar diam, pansorofa mongko berpaling pergi sapa arrajulu wong lanang. Si laki-laki yang mau mengadu kepada khalifah tentang cerewetnya istri tadi nyampe di pintu dalem Sayyidina Umar. Beliau duduk mendengarkan, diem menunggu. Ternyata dari dalam rumah istri Khalifah Umar juga cerewet, ngomeli Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar diem. Akhirnya laki-laki tadi pergi balik. Wah, urung kalau mah ini ilang ale wong kang berkata. Si laki-laki tadi pergi meninggalkan, gak jadi sowan, sambil berkata, idakana nalikane ono apa hadza iki iku halu amiril mukminina, kondisi pemimpine wong-wong mukmin. Kalau kondisi pemimpinnya orang yang beriman bersama istrinya seperti ini, pemimpinnya orang yang beriman saja istrinya suka ngomel-ngomel, suka marah-marah, walaupun pemimpinnya orang yang beriman ini diem, maka mongko itu bagaimana hali utawi kondisiku, maka bagaimana kondisiku ngaku kesini nak mengadu masalah istriku yang suka cerewet, sementara mau yang saya adui sama istrinya juga cerewet. Dok, jadi istri jangan suka cerewet, ojo bawel besok ya, diingat. Fakharaja mongko keluar sapa Umaru Khalifah Umar. Akhirnya begitu sahabat laki-laki tadi nak balik, Khalifah Umar keluar. Faro'ahu mongko melihat sapa Khalifah Umar ing rajulan mudabbiran ali wong kang mungkur berpaling balik kanan lah, mudabbiran ali wong kang balik kanan. Panadahu mongko memanggil sapa Khalifah Umar ing rajulan. Akhirnya begitu dilihat oleh Khalifah Umar, laki-laki tadi kok balik kanan. Oleh Khalifah Umar dipanggil, "Ma iku apa hajatuka utawi hajatmu? Apa yang kamu inginkan pagi-pagi datang ke sini?" Faqala mongko matur sapa rajulan. Laki-laki tadi matur, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, jitu sowan sapa ingsun, asku hale mau ngadu sapa ingsun, ilaika dateng paduka anu Khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku sowan menghadap mau ngadu ke panjenengan khuluqa zaujati, ing akhlaki istri kula. Akhlaknya istri saya itu pokoknya angel diatur, sidik-sidik, nyempe-nyempe, marah-marah. Nanti belanjaan kurang dikit, marah. Nanti saya pulang terlambat dikit, marah. Masak juga begitu. Saya mau kesini mau mengadu tentang akhlak istri saya. Kalau ngomong kasar, suka teriak-teriak, wastito latihan uli, ngomel-ngomel zaujati alaya ing atasi kula. Saya itu selalu diomelin tiap hari. Pasami itu mongko mendengar sapa ingsun. Begitu saya di pintu tadi, saya juga mendengar zaujataka ing istri penjenengan kadzalika halik kaya mengkono-mengkono
Kadzalika ali kaya mengkono-mengkono zaujati. Kok di pintu saya mendengar, oh istri jenengan ya juga suka ngomel. Apa memang itu sudah karakter perempuan zaman now? Kata sahabat tadi, karakter perempuan zaman now ini apa memang suka ngomeli suami toh khalifah. Kadzalika ali kaya mengkono-mengkono zaujati. Parojan itu mongko balik kanan sapa ingsun. Maka begitu saya mendengar istri penjenengan wahai Khalifah Umar juga ngomel-ngomel, saya balik kanan. Wa qultulan berkata aku idza kana arikalane ono apa hada iki iku halu amiril mukminina, kondisi pemimpine wong-wong iman ma'azzaujatihi sumertani istrine Amirul Mukminin. Kalau kondisi pemimpin orang yang beriman bersama istrinya mak ini pakai iba, monggo ikut cak mano kali utawi kondisiku. Saya sebagai rakyat, bagaimana loh presiden saya saja diomeli istrinya? Pakola monggo dawuh lagu maring rajul sapa Umaru Sayyidina Umar. Akhirnya Khalifah Umar pun menanggapi, ya akhi, wahai saudaraku, ini sesungguhnya aku iku ihtamal tuha ngempet sapa ingsun ing zaujati. Aku menahan kok istri saya itu ngomel terus saja tiap pagi, sore, malam. Saya dengerin saja, saya anggap saja itu sebagai hiburan. Lihukukin kono piro-piro hak laha kedua zaujati. Alaiya kang wajib ingatasi ingsun. Ana setuhuni zaujati iku tabbakhatun, siji tukang masak lito ami krono daharan ingsun. Siji bojoku iki suka ngomel, nek wayahe masak ya tetep masak, gawe roti, gawe kopi, gawe kopi. Khubazatun tur tukang gawe roti li khubzi maring roti ingsun. Dia memasakkan aku rakitan sambel-sambel terong, blindrang, gawe roti ya kanggo untuk persiapan cemilanku. Gusalatun tur sukan mencuci li siapi maring pakaian ingsun. Dia juga mencuci pakaianku, kalau pakaianku kotor dia yang mencuci. Murdi'atun, ane wong wedok itu nek nyuci bahkan suami itu yang ikhlas. Jangan sampai suami disinggung. Suami kok disinggung, pakaian gonta ganti sing nyuci tangane kemeng. Iku sakitnya akan selalu ingat sampai mati itu. Dok, sekali-kali kalau nyuci pakaian, masak itu yang ikhlas. Walaupun mungkin hati ini lagi nggak mood, itu jangan sekali-kali mengucapkan seperti itu. Itu sampai mati akan teringat oleh suami. Murdi'atun turkan nyusui liwaladi maring anak-anakku. Walaysa alika ana apa dalika mengkono-mengkono tabakha khubaza gusala ora ana iku biwajibin lawan wajib alaiha ing atase zaujati. Itu tidak wajib, tapi itu menjadi amal pahala besar bagi perempuan. Wayaskinu lan menenangkan sapa, wayaskunu lan tenang apa kalbi hatiku. Dia lawan zaujati anil harami dari perkara haram. Dan dia istri saya itu sahabat saudaraku, dia membentengi aku dari perkara haram. Fa'ana mongko utawi ingsun iku ahtamiluha nanggung ngempet sapa ingsun ing zaujati
lidzalika krono mengkono hak. Maka karena hak-haknya itu tadilah aku diomelin, aku nahan wis ngempet bae. Pakola mongko matur sapa ar-rajulu laki-laki. Hanya si laki-laki tadi juga matur, ya Amirul Mukminina, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, wa kadzalika lan iku koyok mengkono zaujati utawi istri saya. Istri saya nih seperti itu, wahai khalifah. Istri saya itu ngomel saja, cerewet banget. Saya sedikit-sedikit diomelin. Kala ketika sapa Sayyidina Umar fahtamilha mongko membeto sira betahno sira ing zaujah ya akhi, wahai saudaraku, ya udah tahan, sabar ya sabar. Waliullah iku fa inna ya mongko angin pestine utawi ikhtimal nahan iku muddatun masa yasiratun yang sebentar kok, cuma yang dunia wae kok, cuma sebentar, gak usah kamu ambil pusing. Ini akhlak etika di pelajaran yang luar biasa. Waman utawi sapane wong iku sabar sapa man ala su'i khuluqi zaujia ing atase jeleke akhlak istrine man. Barang siapa yang bersabar atas jelek akhlak istrinya, aqtaha mongko maring ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala minal ajri dari pahala misla sawabi asyata ing sepadane pahalane Siti Asiyah imro'ati Fir'auna kan jadi istrine Fir'aun. Jadi wanita yang bersabar terhadap jelek perangai suami, maka wanita yang sabar terhadap jeleknya perangai suami oleh Allah dikasih pahala seperti pahala Siti Asiyah istrinya Fir'aun. Siti Asiyah istri Fir'aun itu ahli surga karena beriman. Siti Asiyah akhirnya dilempari batu oleh Fir'aun, tapi dia bersabar. Wahia utawi Asiyah bin Imra'atu Fir'aun iku bintu Mazahim, putri Kiai Mazahim. Wadhalika utai mengkono kisah iku anna Musa, sesungguhnya Nabiullah Musa alaihissalam iku lamma ghalaba ing dalam nalika ngalahkan sapa Nabi Musa as-saharata ing tukang-tukang sihir Fir'aun. Pada saat Nabi Musa jelas mengalahkan para tukang sihir Fir'aun, amanat mongko iman bihi lawan Nabi Musa sapa Asiyatu Siti Asiyah. Siti Asiyah termasuk salah satu yang beriman dari keluarga Fir'aun. Falamma tabayyana mongko nalikane jadi jelas li Fir'aun bagi Fir'aun apa imanuha imane Siti Asiyah. Begitu Siti Asiyah imannya terhadap Nabi Musa ini jelas di mata Fir'aun, dan kau mongko nancapkan sopo Fir'aun, dan kau mongko menancapkan sopo Fir'aun liyadaiha maring kedua tangane Siti Asiyah warijlaiha lan kedua kakine Siti Asiyah
arba'ata autadin ing 4 piro-piro patok. Akhirnya Fir'aun membuat 4 patok, tangannya 2, kakinya 2, dipenteng di tengah lapangan. Fil ardi ing dalam tanah. Wasabbahaha lan nikat sapa Fir'aun ing Asia fiha ing dalam arba'ata autadin. Kemudian Siti Asia dipenteng, diikat di 4 patok tadi. Coba bayangkan, patok tangan 1, 2, patok kaki 1, 2. Siti Asia istrinya sendiri karena iman kepada Nabi Musa oleh Fir'aun tangannya diikat, tertantang seperti itu. Di lapangan kakinya diikat, tangannya diikat. Fiha ing dalam arba'ati autadin kulla udwin ing setiap anggota badan bihablin lawan tambang. Wa ja'ala lan jadikan sapa Fir'aun ing Asia udah diikat, dibuatkan patok 4, diikat dengan tambang, dan Siti Asia dijadikan fi muqabalati syamsi ing dalam menghadap matahari, tertantang di tengah lapangan menghadap ke atas matahari. Fa'idan soroku mongko ing dalam nalika bubaran sapa Fir'aun wa qaumuhu anha meninggalkan Siti Asia. Begitu ditinggal Siti Asia, adallatha mongko nutupi ing Siti Asia sapa al malaikatu malaikat. Terik matahari di Mesir panasnya luar biasa. Di Mesir itu panasnya sampai 40 derajat. Di tengah lapangan Siti Asia dipenteng, diikat. Begitu mereka meninggalkan, malaikat menutupi Siti Asia. Sejuk. Wa amarolan perintah sapa Fir'aun begitu sudah dipenteng di tengah lapangan Siti Asia, Fir'aun memerintahkan kepada punggawa kerajaan pasukannya bisohrotin lawan membawa batu besar, batu azimatin yang besar. Coba bayangkan, wis dipenteng, ditaleni, dibereki batu besar. Litul kok drapun dilemparkan apa sohroh adimah alaiha ing atasi Siti Asia. Jangan kan dengan batu besar, batu kecil saja sakitnya luar biasa. Ini Siti Asia oleh Fir'aun disiksa, dihukum karena iman kepada Nabi Musa. Siti Asia dipenteng di tengah lapangan, kemudian dilempar dengan batu yang sangat besar. Falamma atauha mongko nalikon datengi sapa Fir'aun wa qaumuhu ing Siti Asia bisakhrati lawan membawa batu besar. Begitu melihat pasukan Fir'aun datang membawa batu besar, qalat mongko berkata sapa Siti Asia, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Rabbi, wahai Tuhanku, ibni mugi bangunaken panjenengan li kangge kula indaka ing dalem sisimu baitan ing rumah fil jannati ing dalam surga. Siti Asia pada saat mau dilempari batu berdoa, ya Allah, bangunkan aku satu rumah di dalam surgamu. Fa'abad syarat
mongko melihat sapa Siti Asyah al-baita ing rumah mim marmarotin dari marmer baito yang berwarna putih. Akhirnya Siti Asyah pada waktu mau dilempari batu melihat ada rumah yang sangat indah yang terbuat dari marmer putih di dalam surga. Ini menunjukkan setiap orang yang sakaratul maut pasti dia akan melihat, kalau dia ahli neraka dia akan melihat tempatnya neraka, kalau dia ahli surga dia akan melihat tempatnya di surga. Ini pasti besok kalian semua akan melihat pada waktu sakaratul maut itu, melihat kira-kira surga apa neraka. Begitu Siti Asyah melihat rumah yang indah dari marmer putih, pantazahat mongko dadi lepas apa ruhuha, ruhnya Siti Asyah. Begitu melihat rumah indah, ruhnya langsung lepas, tidak terasa. Faulqiyat mongko dilemparkan apa as-sokhratu, batu besar, ala jasadin ing ngatasi jasad, laruha kang ora ana ruh iku maujud fihi ing dalem jasad. Akhirnya Fir'aun bersama punggawa tentaranya melemparkan batu ke badan Siti Asyah. Tapi di riwayat yang lain, badan tersebut sudah dirubah. Hakikatnya bukan badan Siti Asyah, tapi batu. Walam tajid lan orang nemu sapa Siti Asyah alamat ing sakit, karena sudah tidak ada nyawanya tadi. Riwayat yang lain, jadi lemparan batu di pandangan Fir'aun dan tentaranya itu badannya Siti Asyah, tapi ternyata bukan. Kala ngendika sapa sayyidina bendoro kita ay akramuna tegese mulya-mulyane kita al-habibu ayil mahbubu tegese kang den cintai as-sayyidu Abdullah al-Haddad, al-Habib Abdullah al-Haddad, sahibut tariqati kang kagungan tariqah, al-masyhurati kang masyhurah, wal asrari lan pira-pira sirri rahasia al-kasirati yang banyak. Sayyid Abdullah al-Habib Abdullah al-Haddad yang punya tariqah Haddad, tariqah yang masyhur. Beliau juga dawuh nih tariqah yang Abdullah al-Haddad ini termasuk salah satu ulama yang alim, alama, ahli makrifat kepada Allah, yang mengatakan dia al-Qutbu Sayyid Abdullah al-Haddad ini salah satu dari ulama-ulama ahlul kamal, yang termasuk ulama yang sepakat dengan hukum keharaman tembakau, rokok. Jadi termasuk Sayyid Abdullah al-Haddad. Jadi banyak ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Yaman yang mengharamkan rokok, ini termasuk Sayyid Abdullah al-Haddad ini. Abdullah al-Haddad, Al-Ulama Ahmad al-Hamdani, kemudian Imam Ahmad bin Umar bin Sumit, ini termasuk ulama-ulama yang mengharamkan rokok. Al-Habib Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Walaupun hukum aslinya bagaimana? Hukum aslinya memang lam yarid bil tambak hadisun anhu sallallahu wala asarun an ahadin minas salaf. Memang tidak ada dasar hadis khusus yang membahas tentang keharaman tembakau. Itu juga di masa ulama-ulama salaf. Jadi hadis-hadis yang dikeluarkan
oleh ulama-ulama yang mengharamkan rokok ini la aslalahu, bahkan hadisnya bermaksud. Maka bagaimana? Ya udah, karena itu termasuk khilaf yang ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ada yang memubahkan, bahkan ada yang mewajibkan juga, tergantung. Jadi kalau memang menimbulkan bahaya, seperti kalian-kalian yang merokok itu timbul bahaya penyakit, ya haram. Binisbah liman yadurruhu bi aqlihi au badanihi fa haramun. Kalau memang rokok itu membahayakan badan dan akal, maka haram. Begitu juga kalau itu tidak menimbulkan bahaya apa-apa dan juga tidak memberikan manfaat apa-apa, maka ya dihukumi makruh. Manfaat ya tidak, membahayakan juga tidak. Tapi kalau merokok itu menimbulkan manfaat, manfaatnya apa? Dengan merokok akhirnya cerdas, ada timbul semangat untuk ngaji, semangat untuk deres mutolaah, tapi tidak merusak apa jenenge kantong, merusak kantong. Seperti kalian kan merusak kantong begitu. Maka itu kalau menimbulkan seperti itu boleh, bahkan sunnah. Apalagi kalau itu menjadi obat. Jadi kita stomilat litadawi itu masnun. Jadi kalau digunakan untuk pengobatan itu sunnah, bahkan wajib itu merokok. Nah, diantaranya ini yang jauh tentang keharaman rokok ini. Al-Alim Al-Allamah Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para ulama-ulama, kiai-kiai yang mengharamkan rokok ini, itu mereka menganggap tembakau itu kencingnya setan. Jadi nabata innahu nabata min bauli iblis. Jadi tembakau itu tumbuh dari kencingnya iblis katanya. Itu ya jauh saja. Sekali lagi itu tidak jadi pegangan oleh ulama-ulama yang memperbolehkan tembakau, merokok. Karena memang ada jauh tentang orang yang masih tetap saja merokok 40 hari sebelum dia meninggal kok masih merokok nih, nanti dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Itu yang bahaya. Itu kan juga dawuh makalahnya ulama yang mengharamkan merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang dianggap hadis dhaif itu tadi. Rasulullah dawuh kepada sahabat Nabi, ya Abu Hurairah, ya'ti aqwamun fi akhir zaman yudawimuna hadad dukhun wa hum yaquluna nahnu min ummati Muhammadin wa laysu min ummati wa la aqulu lahum ummatun lakinnahum minas sawam. Jadi wahai Abu Hurairah, besok akan datang sekelompok kaum di akhir zaman, mereka melanggengkan ngisep rokok. Wahum yaquluna, mereka berkata kami ini umatnya Nabi Muhammad, padahal mereka bukan umatku, kata Rasulullah. Ini hadis makdzub, dianggap hadis yang palsu. Ini hadis palsu. Ini oleh sebagian ulama dikatakan seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdullah Al-Mabud Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibut Tariqah Al-Masyurah Dawu pastilah ba'di ahli biladi mongko utawi istilah sebagian ahli negara yang anna dzurriyyata Rasulillah sesungguhnya putra wayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idakana hari kalani ono zakaron iku laki-laki dzurriyah ba'du ahli bilad ba'du dzurriyah Rasulillah itu kalau laki-laki yukalu mongko disebut lahu kedui dakarun sopo habibun habib. Ada negara yang memanggil keturunan Rasulullah kalau itu laki-laki habib. Wa ingkanat lamun ono sopo dzurriyah ono iku bangsa perempuan yukalu mongko den ucapno lah kedui unsa apa hababatun hababah. Wastilahul aksari utawi istilah mayoritas iku yukalu den ucapna lahu kedene habib apa sayyidun sayyid wa sayyidatun lan sayyidah. Kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidati, itu istilah dulu. Nah orang Jawa memanggil, orang Jawa itu kalau memanggil sayyidati itu repot, akhirnya apa? Siti. Jadi Siti Maryam, Siti Asia, Siti Fatimah, Siti Aisyah, itu orang Jawa. Padahal Siti itu dari kata sayyidati. Jadi Siti Hawa itu Jawa itu. Jadi orang Indonesia, jadi aslinya sayyidati. Sayyidati itu aslinya. Kalau yang laki-laki sayyid ya tetap sopo ayib. Kalau dulu ada ayib, ada sayyid, ada ye, macam-macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad Ar-rajulul kamil walladhi yusami'u fi huquqihi wa la yusami'u fi huquqillahi ta'ala war-rajulun naqis walladhi yakunu 'ala aksi summa qala wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Al-Fatihah.